Halo, selamat sore. Hari ini kita tuh mau ngebahas sedikit beberapa perkembangan digital di masa modernisasi sekarang. Apalagi nih banyak nih kan kayak anak-anak muda sekarang yang pakai sneakers, fashion seperti itu, style kayak gitu. Jadi hari ini tuh ada bintang tamunya, dua teman lama saya ya, teman kampus. Jadi mereka tuh lagi ngembangin satu startup yang dimana bisa mengautentikan barang tersebut tuh. Jadi mari kita panggilin aja tamunya. Ayo panggil. Aduh, udah lama gak jumpa nih mas. Aduh, mana? Oke. Jadi tamu kita ini udah datang. Perkenalan namanya siapa mas? Nama saya sendiri Andres Rivaldo sebagai founder Sneakers Scan. Oke, masnya? Mas siapa? Saya Triadidia Nugrah, saya founder. Oh, founder. Oke. Hari ini kita bakal berbincang-bincang ria aja nih mas ya. Mempertanyakan sedikit seputaran startupnya kalian lagi bangun ini kan lagi modern nih kan. Iya, betul, lagi modern ya nggak banget. sih? Ya kan, zaman sekarang kan sneakers-able gitu ya. Iya. Apalagi fashionable gitu ya, sepatu minimalis segala macam gitu. Jadi hari ini kita bakal ngerangkum, kita bakal ngegali-gali sedikit dari dua foundernya dari sneakers apa mas? Andres Rivaldo. Enggak, sneakers apa? Stiker ya, Aplikasi ya. Aplikasinya apa? Sneakers Scan. Sneakers Scan. Oke nih mas, kita bakal ke pertanyaan pertama nih ya kan. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, tujuan dibuat aplikasi ini itu tuh apa sih? Tujuannya sebagai founder. Sebagai founder dong, jawab dong. Sebagai founder ya. Tentu saja ini aplikasi Sneakers Scan yang lebih spesifiknya ke sepatu ya kan. Sepatu ya benar. Apalagi kan sepatu sekarang lagi penting banget, hits banget ya kan. hype Untuk banget anak muda sekarang ya. Iya. Tujuan kami membuat aplikasi Sneakers Scan ini supaya mengetahui letak di mana barangnya ori ya atau benar. fake. Karena kita tahu kan sekarang zaman sekarang Benar. banyak tadi oknum Yang tidak bertanggung jawab ya. sepatu. Apalagi kan sekarang kayak banyak kayak sepatu-sepatu yang udah bisa di-KW-in bahkan mirip banget. Iya, gitu mirip kan banget. sepatunya. KW 100, KW KW 1000 juga ada mas. KW 1000, Iya. KW 2000 nggak ada ya? Nah, makanya dari ini tujuan kami membuat aplikasi ini supaya masyarakat terbantu lah, supaya tidak terkena penipuan. Ya tidak bisa, maksudnya meningkatkan pembelian juga Iya, konsumen betul bisa sekali. mengautentikan barang tersebut. Oke. Terus nih pertanyaan kedua nih, apa nama startup yang sedang kalian kembangkan? Ya, Apakah sneaker scan doang atau apa ada sneakerscan.com atau apa gitu? itu startup yang kami kembangkan itu ya yang saya bilang tadi mas, Sneakers Scan. Sneaker scan. Sneakers Scan. Betul. Jadi top pure cuman sneaker scan. Scan. Oke. Simple, padat dan jelas. Betul ya. sekali mas. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Untuk pertanyaan ketiga nih, kenapa kalian bisa berpikir untuk membuat aplikasi ini? Kan sekarang tuh kan kayak kalau membuat satu startup ataukah kayak startup lain itu kan pasti kayak lagi sulit-sulitnya nih kan. Apalagi kan ini lagi di masa-masa pandemi kayak gini gitu. Kami berpikiran seperti ini ya, yang saya sudah jelaskan tadi mas, itu tidak jauh-jauh lari dengan tujuan kami. Tujuan kalian. Iya. Kami berpikiran. Tapi dari masing-masing itu ada tujuan masing-masing nggak? Maksudnya kayak terbentuknya startup ini tuh kan nggak cuma hanya satu pemikiran kan? Masih ada kayak dari Mas Adit, terus Mas Repalnya mungkin ada satu pemikiran tuh yang mana gitu sampai bisa membangun satu tujuan gitu. Awalnya saya ini Coba-coba. ada ide lain sebenarnya. Oh, iya. Mau bikin aplikasi apa ya, apa ya. Terus diskusi lah karena kami sama-sama penyuka Sneakers, ya, nah. pecinta sneaker kan. Pecinta fashion juga ya. Ya betul. Jadi ini ikutin banget nih ya. Yang Pas gimana? membeli barang itu kan pernah lah ketipu kan beli sneaker palsu. Berarti dari pengalaman udah. Tadi Pengalaman orang lain juga ada. Sering cerita juga ya. dapat Sering ketipu. beli barang palsu. Mungkin gondok gitu kan, atau Gondok. emosi ya. Emosi ya. Emosi. Jadi kayak marah, ini ada Nah. di
apa nih ditipu gitu kan. Ya, Gitu ya. dari situlah muncul ide kami untuk membuat aplikasi Iya. ini, supaya tidak ada lagi di luar sana Kasus yang penipuan. merasa tertipu oleh stiker-stiker palsu. Iya ya. Merasa terugikan ya, Iya, pihak yang betul. tidak bertanggung jawab. Tapi memang berdua dong ini yang menyatukan pemikiran sampai bisa tercipta. Iya, betul sekali, kami berdua yang menemukan ide seperti ini untuk mengembangkan aplikasi ini. Tapi punya tim-tim lain nggak? Ada, kalau untuk tim karyawannya ada. Tapi untuk tim untuk saat ini ada berapa tim? Kalau ini kami kan ini berbasisnya cuma di Indonesia doang, Indonesia. bukan di luar negeri. Lokal, Tapi, ya. lokal. Berarti kalau di dalam aplikasi kami ini untuk masternya tadi tim pembantunya atau gimana ya? Iya iya iya. Ada sekitaran 100 Ada orang. staff-staff yang bisa 100 orang, kemana-mana. kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa tujuan kalian membuat aplikasi ini gitu loh? Pasti ada dong tujuan kalian. Ya mungkin tadi udah di sedikit dibilang ya, maksudnya sedikit nih, maksudnya kayak tujuan kalian tuh kan untuk ini kan meningkatkan kepercayaan konsumen, Ya, maksudnya kepercayaan publik. iya kepercayaan publik untuk membeli sepatu gitu kan. Ya, kalau misalnya kan kami bikin sneaker apa gitu kan, ada tokonya, ada tempatnya langsung ya kan. Itu kan cuma bisa diakses lewat di daerah tersebut, daerah yang sekitar situ. Ya, Jadi kalau aplikasi bisa menjangkaunya lebih luas kan. Iya, Se-Indonesia. Pasti ada tujuan tertentu nggak? Maksudnya berapa bisa terciptanya si aplikasi ini? Ya kurang lebih sama disampaikan oleh Mas Adit tadi. Oke. Jadi tujuannya sama nih ya. Tapi kalian ini memang teman dekat oleh apa gimana nih? Maksudnya ya mungkin kalian memang teman kampus gue ya. Tapi kan aku sama Mas Adit kan nggak yang kayak kenal banget nih kan. Ini ada komunitas sneaker gitu kan. Jadi Oh, komunitas sneaker. satu grup gitu di dalam. Oh, berarti kenalannya di situ ya. Sering bareng juga, mungkin sering ngobrol bareng gitu ya. Untuk pikiran untuk sneakers gitu ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara kerjanya nih Mas untuk si aplikasi ini? Seperti simple sih sebenarnya, cuma login ya kan. Habis login daftar akun, langsung ke menu utamanya itu langsung ada kamera. Kalau kita arahin ke scan barcode itu langsung ke detect. Oh, langsung di tag terus ya. Maksudnya ini Langsung muncul nomor serinya, tahun pembuatannya seperti itu. Fiturnya cuma langsung kamera, nggak ada fitur lain ya. Canggih juga ya berarti ya. Iya, mau canggih Mas. Itu kan ini Mas. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara kalian memperkenalkan nih aplikasi ini ke publik? Soalnya kan kayak memperkenalkan suatu startup atau aplikasi ini kan agak sulit ya. Maksudnya pasti ada kayak perkenalkan di sini di sana gitu. Kalau untuk saat ini Mas, kami nggak jauh-jauh sih Mas untuk memperkenalkan ini ke publik dengan cara mempromosikan. Apalagi sekarang era digital. Era digital lebih gampang ya. Kita jadi tinggal kayak share aja gitu ya. Aksesnya lebih luas. Jadi kami dengan seperti Facebook Ads, mempromosikan di situ, di Instagram, TikTok, website. Apalagi TikTok kan lagi booming-boomingnya nih, cari views lebih gampang ya. Iya, Kalau betul. TikTok ya, apalagi kan kayak anak-anak sekarang gitu, pargoy. Selain itu kami juga Aku yang dikit udah FYP. Iya, tapi main-main kontennya juga gitu nggak ya? Yang penting ada Nggak, maksudnya kayak kan share kan TikTok kan, promosi kan TikTok, tapi si Sneakers Scan ini juga punya akun TikTok untuk bisa mempromosikan. punya ya. untuk mempromosikan aplikasinya. Tapi di konten-kontennya tuh mengedukasikan apa? Maksudnya kayak tentang cara kerjanya, entah gimana gitu. Ya itu Mas, cara kerjanya, bagaimana aplikasi ini cara masyarakat gitu. Iya. Selain yang promosi tadi itu Mas, kami juga mengundang influencer. Influencer. Iya, influencer. Karena kan influencer ya maksudnya meningkatkan lah. yang meningkatkan seperti kita bisa tahu seperti Atta Halilintar. siap. Sila itu kan Anang Hermansyah nggak ya? ya jumlah subscribe-nya itu kan itu Mas. Kami dengan cara itu memanfaatkannya. Ya, dengan mengundang influencer Atta Halilintar untuk mempromosikan aplikasi Sneakers kami. Oke. Dengan goyang party juga bisa. Goyang parkour. Iya. Goyang parkour scan. Oh, teknik gitu ya. Ori gitu ya. Menarik. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih.
fitur apa aja yang tersedia di aplikasi tersebut, Mas? Maksudnya apakah memang scan doang, ataukah memang ada fitur-fitur lain yang bisa meningkatkan si sepatunya atau tidak ini? Apakah memang ada fitur lain gitu, Pak? Saat ini mungkin cuma satu itu Mas, Cuman scan doang ya? Scan barcode doang ya, Bos ya? Tapi ada ini nggak, ada ide-ide lain, maksudnya kayak nggak cuma scan doang nih gitu? Ada ide kami lain seperti kayak misalnya kita di scan barcode kan, kita tahu misalnya. Tapi katanya bisa scan QRIS juga ya? Nah, itu Mas. Itu beda lagi. Scan barcode kan. Misalnya ini sepatu pertama, misalnya sepatu kita ada 5 nih. Sepatu ada 5. Nah, ada 5. Kita scan barcode-nya, 1 di tag, bisa tersimpan di situ Mas. Pembuatannya, nomor serinya, itu bisa kita save. Oh, bisa di save ya? Bisa di save. Terus ada bisa ada sepatu kedua, bisa seperti itu juga tadi ketiga, keempat, kedua, iya, seterusnya. Berarti Seperti itu. bisa lihat dari sepatu pertama, oh ini ori, terus kedua ori gitu ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk menyimpan datanya. Iya benar. Menarik. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Tadi agak sedikit problem. Ada teknis ya. Oke, jadi kita bakal mulai lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa ada planning nih buat kedepannya gitu? Planningnya kami mau bikin ini skala internasional. Saya terus Sekarang internasional udah lebih luas. Berarti mainnya tuh nggak di ini doang ya? Di Jogja aja lah. Di Jogja. Maksudnya lokal doang Indonesia dong berarti bukan lokal ya. Berarti nggak main cuma di dalam negeri. Betul. Tapi kalau yang lokal tuh, maksudnya mainnya sekarang di apa? Maksudnya di brand-brand apa? Maksudnya brand-brand apa aja yang mendukung untuk bisa meng-scankan sepatu ini tuh brand-brand apa aja? Brand lokalnya Mas. Banyak Mas. Apa? Banyak. Ewa, Tendela, Kompas, oke itu. Pusat lagi. Swallow, yang sendal itu ya? Iya. Oh ya itu kan lagi happening banget. Betul banget. Yang Swallow itu ya, sendal itu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Johnson ada nggak? Johnson. Terus Ya sekarang produk lokal. brand yang brand lokal. Iya, betul. Berarti brand-brand lokal ini juga mendukung adanya startupnya kalian itu ya? Iya, sangat mendukung sekali Mas. planning selanjutnya ya bisa sendal, sepatu, Iya, sepatu apa? Malah menarik Mas kalau sendal. Tas. Oh iya tas. Tas scan. Kalau inovatif seperti yang dibilang Backscan gitu ya, iya. backscan. Mungkin kalau seperti inovatif yang dibilang Mas Adi tadi, mungkin kami akan sedikit berubah nama Pak. Bukan yang nggak sneakers scan lagi. Nah, bukan sneakersnya lagi. Dikhususkan untuk barang itu. Nah, Backscan iya. gitu ya. Produk scan. Produk scan. Iya. Mungkin ada planning lagi ke depannya, mungkin kayak alat-alat rumah tangga bisa di scan ya. Busi motor juga bisa. Busi motor Bisa. ya, kayak motor gitu ya. Tapi usaha ini kami untuk mengembangkan ini dulu. Iya benar-benar. Bisa difokuskan untuk di satu bidang ini dulu gitu ya. Maksudnya kan mau main ke internasional nih kan, masa langsung ke musim Iya kan betul. aneh. Kami calonkan dulu masih yang sekitar lokal ini. Mungkin ada kepikiran untuk membuat skrip itu kami akan buat supaya masyarakat lebih memudahkan. Iya denger tuh, jadinya biar lebih mudah, nggak gampang ketipu kali ya. Betul. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Untuk aplikasi sendiri sudah gratis atau masih berbayar? Maksudnya kan kayak kalau di apa misalnya kayak di App Store mungkin pengguna iOS kan masih ada beberapa aplikasi nih kayak scan-scanan, mungkin ada yang gratis, ada yang berbayar per bulan bahkan sampai per tahun. Kalau dari scan-scan apa sneakers scan sendiri apa? Gratis apa benar? Udah gratis. Gratis ya. Di Play Store, di App Store. Berarti nggak bayar-bayaran? Enggak bayar Mas. Tidak dipungut biaya guys. Tidak dipungut biaya guys. Benar sekali. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana nih cara kalian meraup keuntungan dari aplikasi ini sekarang ini? Kan nggak mungkin dong. Betul. Cuman berbau Ratusan doang gitu ya. Iya. Nggak dapat apa? Nggak dapat keuntungan. Feedbacknya. Benar. Kalau itu Mas kami dengan meraup Pertama dulu ya kan? untuk yang pertama dulu. Nah,
Soalnya ada 3 opsi nih mas. 3 opsi. Nah, opsi yang pertama itu dengan mempertontonkan iklan Mempertontonkan iklan di aplikasi. Ya, seperti kami menayangkan iklan produk, alat masak, busi motor. Busi motor, Iya. busi motor lagi ya berarti ya. Berarti busi motor nih bakal jadi scan Betul kan? Gitu. Terus opsi yang kedua itu dengan mendatangkan investor. Investor. Iya, investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Luar negeri. Kerjasama lah mas. Oh berarti investornya juga kerjasama dari luar negeri juga? Iya betul. Mendatangkan investor asing. Pak. Pertontonan dari situ juga? Iya betul. Dan opsi yang ketiga itu mas kami dengan Brand. ya kerjasama dengan brand. Oh sama brand juga berarti? Iya brand. Oh. Untuk apa mas memasangkan barcode scan-nya itu di aplikasi kami seperti brand lokal. Karena kan harus ada persetujuan juga. Iya harus ada persetujuan. Tapi gokil juga ya bisa bercengkrama sama mereka tuh ya. Sulit tapi mas atau gimana? Sedikit sulit sih. Sedikit sulit. Sulit Manja. Iya. Ya. Soalnya ini kan mempengaruhi kerjasama. Kerjasama benar. Apalagi ini kan dari beberapa pemikiran. Iya. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa strategi yang kalian buat untuk pemasaran aplikasi ini? Ya itu mas yang seperti kami bilang tadi untuk strategi pemasarannya itu dengan promosi. Iya, promosi itu Mungkin ada strategi yang lebih signifikan, mungkin selain strategi apa? event, Event, ya event atau acara-acara di lokasi tertentu. diskon, iya. Kan ya siapa sih yang mau diskon ya? Iya, Saya juga betul. mau kalau diskon ya. Benar-benar. Berarti Mas ini gensan mulu itu tadi. enggak dong, saya mau beli juga kan. Saya kalau beli sepatu kan harus pakai apa? Sneaker Sneaker scan. Harus pakai sneaker scan. Betul. Kan saya juga diajarin sama Mas ya. Oke. Nanti bisa lah paling-paling. Bisa. Berarti apapun sepatunya tapi dalam brand lokal ya. Iya betul. Harus brand lokal ya. Untuk saat ini kami masih mencakup di Indonesia aja mas. Indonesia. Mungkin ada kepikiran suatu saat lah untuk mencakup internasional. Lebih main mungkin ya. Iya. Dan Sampai ke Jepang. Jepang. Kan di Jepang tuh buat film itu kan udah Keren. Iya benar-benar. Pemasarannya bagus ya. Betul. Apalagi kan di sana lebih ya signifikan lah ya. Iya lah ya. Oke. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Cara untuk mempertahankan pelanggan itu gimana sih? Kan tadi kan mungkin ada diskon, Iya. ya kan, event. Tapi sering nggak untuk mempertahankan pelanggan ini kayak apa? Kayak Buat event, bertahan gitu kan? Iya, buat event mungkin. atau Iya. apa. Tapi pernah buat event? Pernah Buat event ya? di salah satu mall di Surabaya namanya Musi Mall. Busimol, siap. Baru tahu aku tuh Busimol ya. Baru bangun mungkin. Baru bangun. Soalnya aku tadi baru kemarin ke Surabaya Oke. tahu di Busimol. Siap. Berarti sering juga mengadakan event, Betul. diskon-diskonan mungkin ya, Betul, mungkin betul, kayak betul. yang sebelumnya mungkin. Iya. Ini kalau diskon kan orang lebih Tertarik apa ya? lebih tertarik mungkin ya kayak diskon nih gitu kan. Apalagi kalau sering-sering buat diskon orang jadi kayak kepancing buat Iya. kayak, wah beli deh gitu kan. Jadi Nggak beli sih maksudnya kayak tahan deh di sini gitu ya. ibarat mempertahankan pelanggan. Pelanggan Iya. ya. Strateginya bagus nih orang ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Penerapan cyber security nih di APK ini tuh seperti apa? Kan nggak mungkin dong kayak aplikasi ini terbit, ya kan? Terbit apa ada Cyber security. Hmm. Untuk saat ini mas kami penerapan cyber security kami menggunakan elemen cyber security. Nama security. Iya, yang juga untuk mencegah dari serangan hacker. Sekarang hacker. Iya. Nah, sekarang kan banyak kok hacker. Sekarang udah ada hacker lokal loh. Mas. Iya mas. Hacker lokal. Biorka, Biorka. Iya. Data negara bakal di Jorwi. Jordi, Jorwi nggak tahu. Kalau Jordi saya tahu. Kalau dia Jorwi nggak tahu. Jorwi itu asalnya dari mana mas? Jor dan Jokowi. Oh, baru tahu nih. Kalau Biorka saya tahu yang dari Pekalongan Iya. itu ya, bukan ya? Iya dari Pekalongan. Iya. Bisa. Iya itulah mas Hmm. supaya aplikasi kami tidak- Terjauhi dari hacker-hacker Iya, sekarang ya. tidak dibaca, data kami aman. Apalagi kan kayak sekarang kan hacker banyak banget. Kan? Ya banyak banget mas. Bisa masuk ke dalam sistem ke gini gitu Iya. gitu ya. Terus kami bekerja sama dengan IT, para ahli IT. Iya benar.
mengatakan keamanannya ya. Iya, dari luar pun maupun yang dari dalam negeri tersebut. Oh iya. Terus biar apa ya? Biar keamanannya tuh lebih terjaga. lebih dan- terjaga. Benar, Betul benar. betul. Apapun lah, apapun itu bentuknya, startupnya atau suatu aplikasi harus ada cyber security karena ya mereka bisa datang dan kapan saja untuk masuk dan ngacak-ngacak semua data gitu kan. Apalagi mungkin kan kayak scanning ini kan lagi apa sneaker scanning ini kan lagi happening banget kan. Iya. Dan bahkan teman-teman saya aja tuh pakai, jadi kayak ya menjaga untuk keamanan itu harus lebih terjaga Iya. sih. Dengan langkah kami ini Mas, kami berupaya supaya tidak ada terjadinya hacker dan tidak merugikan apapun kepada langganan kami. Iya benar-benar. Takutnya kan tanpa ada keamanan yang Biar data kami terjaga Mas, jadi konsumen itu tetap percaya kepada kami. benar. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada apa dengan komputer serupa? Apa ada ya? Ya apa ada yang mungkin ya? Apa ada komputer serupa nggak? Maksudnya Mungkin apakah ada. ada yang kayak serupa dengan kalian? Oh mungkin saat ini ada kan? Ada mungkin, Ada. cuma kami nggak tahu ya. Idenya emang pure dari kami berdua. Nggak niru sama siapa. Oh berarti kalian memang si sang pencipta, Iya, gitu iya. ya, si aplikasi ini Penemunya. gitu ya. Penemunya. Tuh mungkin Di ada luar komputer sana ada, lain, cuma belum mungkin dikenal. Belum lebih luas lah dikenal. tapi ada memang komputer yang berbeda dari kalian, tapi kerjasama untuk ya sama-sama satu tuakan atau pikiran kayak oh kita nih bikin satu sama kayak gini, cuman beda komputer gitu. Oh, collab ya Mas? Bukan mulai tapi kayak aku nih misalkan sama kamu misalnya gitu kan, kayak aku mau bikin kayak gini juga, tapi kamu juga bikin gitu. Oh Tapi iya. beda konsep. Oh beda konsep ya. Iya. Tapi tetap satu kegunaan. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Belum ada sih. Nggak ada ya. Berarti kalian ini pure sendiri ya? Iya, pure Tapi kalau sendiri. mungkin untuk komputer lainnya mungkin ada yang serupa mungkin ya. Tapi kayak ya mungkin beda gitu ya. Ya, mungkin entah tas kali, entah baju. Tas, Iya. kayak busi tadi. Nah, busi motor. busi motor. Tapi ada loh busi motor itu scan-nya loh. Ada ya Mas? Ada. Oh, tahu. Ada scan-nya, tapi saya nggak tahu mungkin Yamaha punya kali ya. Iya. Mungkin. Mungkin lah. Soalnya tidak. Yamaha mungkin Honda kali ya. Iya. Iya, Betul betul. Ingat nggak pertama kali kalian membangun startup ini? Nah, ini kan umurnya berapa sih? Saya. Saya kan 19. Oh. Maksudnya mungkin Karena berapa? ini seangkatan kan. Seangkatan, tapi kan beda tahun kan. Tapi muka Mas umur 40 ya? enggak dong, saya masih 19 kan sedikit gini saja. Dia umurnya berapa Mas? Kalau saya umur saya 20. 20. Mas 19. 19. Berarti di umur pertama kali bikin startup ini di umur berapa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun Tapi yang 2 tahun yang lalu ya? Iya, Berarti masih 17. masih umur 17, 11. Udah banget ya bisa bikin startup kayak gitu. Jadi kamu tuh di umur 19 19 ya, 18 mau ke 19 ya. Agak lumayan muda ya bisa bikin startup kayak gitu kan nggak gampang ya. Apalagi kayak di masa-masa mungkin masa-masa saya mungkin 2 tahun yang lalu mungkin masih yang kayak main-main atau cari jati diri atau segala macam. Tapi mereka nih top. Nah, Mereka mungkin bisa. ya karena efek pandemi kan. Jadi Efek pandemi mungkin Iya, gabut, gabut, iya, betul, mikir, gabut. asal berberak mikir apa. Dia mikir aku bikin scanning aja gitu ya. Iya. Iya. Selain kan Muncullah ide-ide. Muncullah ide-ide inovatif yang baru. Iya, mungkin kayak aduh tagihan Shopee letter gitu ya. Tagihan Shopee letter apa nih bisa bikin gitu ya. Iya. Berarti mereka ini cukup muda bisa mengurus startup kayak ini karena ya kebanyakan anak muda sekarang kan ya mungkin di zaman tahun di tahun 2 tahun yang lalu kan mungkin kayak saya mungkin lagi cari-cari jati diri, mungkin cari pengalaman yang lain. Kalau mereka kan langsung kayak bikin startup yang besar gitu dan dikenalkan juga sama masyarakat setempat, bahkan orang Indonesia juga tahu kalau ada startup ini gitu. Betul sekali. Jadi ya keren lah, kalau menurut saya sih keren sih. Keren. Karena saya juga nggak kepikiran gitu kan bisa bakal kepikiran mungkin tapi nggak terwujudkan, belum terwujudkan. Belum terwujudkan. Mungkin betul. Masih sekedar gagasan ide. Iya Tapi bukan nggak dilakuin dilakuin. mungkin ya. Oke. Ada ini lagi nggak ada tambahan-tambahan lagi mungkin? Dari masa itu mungkin ada tambahan sedikit untuk penonton tersayang kita.
Apa tuh? Bilang dong apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lanjut. Ini Mas Adit ini memang kepribadiannya agak sedikit lugu ya, sedikit lugu, sedikit kaku. Jadi dia di depan kamera agak awkward sebenarnya. Tapi kan kalau saya sama Mas Repal ini, kalau Repal ini panggilannya sama saya Geger. Iya. Karena saya sama dia ini udah bestie banget. Cuman kalau sama Mas Adit kan saya juga agak kurang dekat ya. Karena kita pas jumpa itu pas cuma kenal dulu pas event itu ya. Event sepatu juga bahkan dikenalin sama Mas Ripal. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin sekian aja nih dari podcastan kita. Dari pertanyaan-pertanyaan kita udah cukup untuk menggali-gali ya. Udah makan lebih gali lubang banget kita udah sampai ke dasarnya bahkan. Sampai keluar air Jadi kan. cukup untuk pertemuan perbincangan yang mungkin ini mengedukasi ataukah tidak itu terserah kalian. Tapi kita memberikan sedikit informasi supaya kalian yang di luar sana lebih tahu tentang apa. Iya, dan jadi kalian juga manfaatnya. jadi kalian juga bisa ada apa ya, ada kayak aku pakai stiker scan aja lah gitu ya, beli sepatu gitu kan, ini ori apa enggak gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi biar jangan ketipu lagi. Ini Ketipu juga lagi. sebagai edukasi untuk masyarakat setempat biar kalian juga bisa berhati-hati untuk bisa memilah-milah sepatu. Betul. Bener. Jadinya kalian nggak gampang tertipu juga dan terugikan dari pihak yang udah bertanggung jawab. Betul. Ya kan. Iya. Oke, sekian aja dari podcastan kami. Saya Zikri. Saya Andres Ivaldo. Saya Triaditya. Oke. Selamat sore. See you soon. Masak. Stay tune ya. Dadah.